sebagai seorang pembeli, apa syaratnya? Apa yang akan buat dia terkesan terhadap seorang sales? Apa triknya untuk bisa menjadi master? Dan untuk menjadi master, mohon maaf, ini bukan terlahir, ini harus dilatih. Dan kenapa harus latihan? Tadi juga di sesi sebelumnya juga sudah diungkapkan. Bahkan sekelasnya David Beckham, ya, Ronaldo, itu mereka untuk bisa cetak gol latihan terus loh ya. Masa ya kita tim sales nggak latihan, ya kan? Baik Pak James, apa caranya atau triknya setelah tadi latihan ya? Barangkali ada tips-tips untuk bisa menjadi masternya, Pak James mungkin bisa bukakan satu persatu yang mungkin kita bisa pelajari di pagi hari ini. Silakan Pak James. Latihan pertama. Latihan pertama adalah coba peragakan dengan teman kamu sesama orang sales, ya, atau bahkan di perusahaan Anda sendiri kan ada purchaser-nya, ada buyer-nya, ya. Dia berperan sebagai orang yang membeli barang, betul, ya. Tapi bukan beli dari kita, beli dari supplier kita. Jadi dia udah terbiasa menolak, dia udah biasa menolak orang sales karena dia menolak orang sales ya supplier, Nah, atur waktu Anda peragaan dengan si purchaser-nya, dengan si buyer-nya. Anda presentasi produk Anda kepada purchaser dan buyer dari perusahaan sendiri. Nah, biar dia dengar presentasi Anda, ya, dan biar dia komen kepada Anda. Sebagai seorang purchaser, sebagai seorang buyer, sebagai seorang profesinya pembeli, ya, apa kekurangan yang ada di presentasi Anda sehingga buat seorang pembeli, seorang purchaser, presentasi Anda kurang menarik. Dari seorang corporate purchaser, kan kadang-kadang kita B2B, ya, misalnya ya, B2B. Kalau Smart FM kan pasti presentasinya B2B, ya kan, ya, kepada klien-klien perusahaan-perusahaan, ya. Nah, sebelum kita ke sana, coba presentasikan kepada purchaser atau buyernya Smart FM atau Kompas Gramedia Group lah, ya, presentasi dan biar dia yang komen kepada kita. Sebagai seorang purchaser yang decision maker berkaitan dengan membeli sesuatu, kira-kira checkpointnya apa sih, checklistnya apa sih, apa saja yang dia mau dengar, apa saja yang harus kita jelaskan, sehingga kurang lebih penawaran kita memenuhi syarat. Nah, selama ini kita selalu belajar dari sudut pandang seorang sales, betul? Nggak pernah coba tanya sebagai seorang pembeli, apa syaratnya? Apa yang akan buat dia terkesan terhadap seorang sales? Apa yang buat dia kurang terkesan terhadap seorang sales? Dari sudut pandang dia. Nah, dari sana kamu kurangnya di sini. Kita sebagai purchaser biasanya kita lihat dari hal ini, hal itu, hal ini. Kamu udah ngomong 15 menit nggak pernah ngomong itu. Oh iya, gitu ya. Iya, tapi kalau di 5 kalimat pertama kamu sudah ungkapkan itu, semestinya kamu udah nggak usah ngomong sampai 15 menit karena itu yang kita cari. Nah, pernah tanya nggak? Peragakan di depan purchaser Anda, Dari sana kesalahan-kesalahan kelihatan. Satu. Kedua adalah, nah, dari sanalah Anda praktekkan teknik closing yang Anda lakukan selama ini. Ini teknik closing yang Anda lakukan, biar dia komen. Dia komen kekurangannya dari mana, apakah kekurangannya terlalu agresif, kekurangannya justru kurang tegas, ya, kekurangannya meminta order tapi malu-malu, apa kesalahan kita? Iya ya Pak James ya, dengan latihan maksudnya memperagakan langsung kita jadi tahu di mana titik-titik yang harus diperbaiki itu. Lagi-lagi ini nih yang seringkali dianggap tidak penting peragakan latihannya, tapi justru di sini kita bisa tahu. Pak James tadi mengatakan 5 menit itu kalau tadi ya, ada kalimat yang Pak James katakan, kalau tadi sudah diungkapkan, maka harusnya nggak usah bertele-tele. Nah, apa sih kalimat atau kata-kata yang penting sekali di awal? Ya, ini nih yang artinya menjadi kunci. Kalau kalimat depannya udah oke, ke belakangnya pasti gitu ya. Openingnya udah oke, ke belakangnya akan mengikuti. Apa itu Pak James? Boleh nggak dibuka? Kalimat-kalimat awal itu adalah buat si pembeli tenang. Buat si pembeli tidak defensif. Jadi Ibu Ola, ya, kehadiran saya hari ini jelas adalah mau jelaskan apa saja fasilitas-fasilitas Smart FM, ya, yang ada, yang bisa Anda
manfaatkan. Ya, kami punya ya banyak sekali produk-produk yang kami sediakan buat perusahaan-perusahaan seperti Ibu Ola, ya, yang Ibu Ola bisa manfaatkan. Ya, orang suka memanfaatkan, orang tidak suka dimanfaatkan. Oke, ya. Jadi inilah fasilitas-fasilitas yang kami punya yang silakan Ibu Ola memanfaatkan, gitu loh. Suka kan ya? Daripada ini ada produk-produk yang kami punya yang Ibu Ola bisa beli. Aduh, kalau saya beli saya keluar duit nih, malas nih. Tapi memanfaatkan, senang nih. Oh ya, ada apa yang bisa saya manfaatkan? Senang kan? Ya. Ya, oke. Katakan, dan tugas saya adalah cari tahu ya the nature of your business, ya apa di sisi manalah kita bisa kerjasama. Ya, nanti saya akan tanyakan beberapa pertanyaan. Setelah itu saya akan share produk-produk kita dan sama-sama kita diskusi mana yang bakalan cocok. Ya, pasti Ibu Ola pasti ada sedikit mismatch ya, kebutuhan Anda dan produk kita, budget Anda dan harga kami. Ya, pasti ada sedikit mismatch ya. Dan tugas kita nanti kita ngobrol-ngobrol supaya mengurangi mismatch-nya. Moga-moga ada titik temu yang membahagiakan.